Kembali bersama kami dalam Prime Time dan kita masih terhubung dengan Daeng Muhammad Fakih, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Kembali lagi Pak Fakih tadi menjawab bahwa apakah langkah atau keputusan new normal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adakah bisa dikatakan sudah tepat atau memang terburu-buru atau seperti apa Anda melihat ya Pak Fakih? Sekali lagi saya sampaikan bahwa new normal ini memang akan dilakukan karena memang kehidupan kita dengan situasi ancaman COVID-19 ini akan berlangsung sangat lama, lama sekali. Ya, tapi kan tadi kalau dilihat bahwa berdasarkan kurva bahwa ada syarat yang dilakukan oleh WHO, boleh dilakukan new normal apabila grafik COVID-nya sudah mulai landai, seperti itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kan kalau kita melihat grafik yang terjadi di Indonesia sendiri, kasusnya di mana terus meningkat, ini bagaimana Pak Fakih Anda melihatnya? Jadi begini memang karena kita ingin beraktivitas dengan kehidupan yang dibayang-bayangi oleh COVID ini cukup lama, supaya kehidupan kita tidak berhenti total begitu, maka tetap kita harus berhati-hati. Karena apa? Karena jangan sampai, kan prinsip dalam kehidupan dengan ancaman COVID ini, prinsipnya kita tidak boleh beresiko tertular. Kalau beresiko tertular, maka penularan makin banyak di Indonesia, itu akan pada akhirnya juga memukul juga kehidupan yang lain, sehingga penerapan new normal ini itu sangat hati-hati, harus ada indikator dan kriterianya. Ya, yang kami sarankan dan kami sudah berdiskusi sebenarnya dengan gugus tugas dan gugus tugas memiliki pandangan yang sama dengan kami bahwa normal ini seharusnya diterapkan dengan sangat hati-hati dengan kriteria dan indikator tertentu. Jangan sampai new normal ini diterapkan pada suasana yang penularannya masih sangat tinggi atau di saat puncak-puncaknya. Ini kalau itu yang diterapkan pada saat itu, maka memang kami petugas kesehatan profesional medis itu sangat khawatir akan memicu penularan. Tetapi kalau new normal itu diterapkan secara hati-hati pada kondisi kasus sudah stabil, kurva sudah melandai, kemudian penularan itu sudah tidak tinggi lagi, maka itu sangat membantu untuk masyarakat bisa tetap bertahan beraktivitas, baik aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi maupun aktivitas yang lain, tanpa, ini kata kuncinya, tanpa kemudian gampang tertular. Jadi kata kuncinya jangan sampai kita melakukan aktivitas kemudian menyebabkan resiko kita besar tertular. Itu yang sebenarnya inti dari new normal yang harus kita lakukan. Sehingga memang indikator, kriteria, itu harus betul-betul dijaga dengan baik, dengan terukur. Dan satu lagi, harus ada pentahapan. Mana yang didahulukan untuk yang dilakukan new normal, mana yang tidak. Misalnya nih ya, kan sudah ada nih kota-kota yang selama ini memang zona hijau tidak pernah tersentuh. Barangkali ada pentahapan mana duluan yang dilakukan new normal, ya mengikuti perkembangan kasus sudah stabil, sudah melandai atau belum. Oke, baik. Jadi terakhir dari Anda, Pak Fakih, bahwa apa yang mungkin harus diperhatikan juga dan ditegaskan di sini, baik kehati-hatian tadi yang Anda katakan dengan new normal itu sendiri, masukan Anda terhadap pemerintah dan juga masyarakat, Pak Fakih. Kami melihat memang pemerintah tidak akan, yang kami tahu ya, yang disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas kepada kami, memang tidak kemudian new normal itu, mohon maaf, tidak sembarangan dibuka, gitu, tetapi ada pentahapan mana yang lebih dahulu dibuka, kemudian kota mana, sektor mana, dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat supaya tidak mudah tertular. Ya. Itu yang kemudian memang kami berdiskusi, memang sebaiknya sangat hati-hati dan melihat kriteria indikator yang tepat, kapan saatnya yang baik, daerah mana yang didahulukan, sektor mana yang didahulukan untuk dilakukan penerapan new normal secara bertahap. Ya, jadi memang pemerintah saya yakin tidak akan serampangan melakukan ini, karena kalau
kalau tidak ada pentahapan, tidak ada kriteria dan indikator yang terukur, itu memang dikhawatirkan kemudian memicu meningginya jumlah penularan. Tetapi kalau memakai indikator, memakai kriteria yang terukur serta pentahapan-pentahapan, saya yakin mengeliminir kemungkinan terjangkitnya ini akan bisa diatasi dengan baik. Baik. Terima kasih Pak Fakih telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Dayang Muhammad Fakih, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.